Selamat malam Bapak dan Ibu. Saya Raka, dan malam ini saya benar-benar harus bicara. Bukan sebagai host, tapi sebagai anak. Karena saya takut. Saya lihat sendiri orang tua saya kelihatan sehat. Jalan pagi, makan buah tiap hari, tidak merokok. Tapi suatu pagi, ibu saya bangun, mulutnya kaku. Tangannya sulit digerakkan. Kami pikir itu cuma pegal biasa. Ternyata stroke ringan. Saya tahu saya nggak sendirian. Banyak dari kita kasih buah ke orang tua karena kita sayang. Tapi bagaimana kalau buah itu justru pemicu diam-diam dari tekanan darah naik, jantung berdebar, bahkan stroke? Malam ini, saya mengundang seorang tokoh luar biasa. Beliau adalah penulis buku Sehat di Usia Emas, sekaligus penasihat utama Pusat Perawatan Lansia Jakarta Bali. 30 tahun mendampingi ribuan pasien lanjut usia. Teman-teman, mohon sambut dengan hormat Dr. Siti Setiati. Mas Raka, apa yang Anda alami terlalu sering saya lihat. Seorang ibu tampak sehat malam sebelumnya, tapi pagi-pagi dia terbangun dengan wajah kosong, tangan tak bergerak, kata-kata tersangkut. Stroke, diam-diam, tanpa gejala. Dan Anda tahu penyebabnya bukan rokok, bukan gorengan. Tapi buah yang dikira sehat dikonsumsi tanpa pemahaman. Jadi, bukan cuma soal makanan cepat saji, ya dok? Betul. Bahkan buah seperti pisang, mangga, atau jeruk bisa berubah jadi jebakan. Apalagi untuk tubuh yang sudah berusia lebih dari 60 tahun. Hari ini saya ingin semua orang tua sadar bahwa usia tua bukan berarti lemah, tapi kita harus lebih cerdas. Wah, saya yakin penonton juga mulai gelisah kayak saya nih. Tapi sebentar ya, kita mau sapa dulu. Kamu lagi nonton dari mana nih? Mungkin dari Medan, Palembang, Pontianak, atau dari kampung kecil di Sulawesi Tenggara. Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca, dan aku usahakan balas satu persatu. Jadi malam ini kita mulai dari buah yang paling sering kita anggap aman, pisang. Betul, pisang. Buah yang hampir setiap lansia makan. Teksturnya lembut, manis alami, gampang dikunyah, dan katanya baik untuk jantung. Tapi Mas Raka, tahukah Anda, setelah usia 60 tahun, pisang bisa jadi jebakan yang sangat halus. Jebakan? Tapi pisang itu penuh kalium, kan? Katanya bagus untuk tekanan darah. Itu benar, di tubuh orang muda. Tapi di tubuh lansia, terutama yang sedang konsumsi obat tekanan darah seperti ACE inhibitor atau diuretik, ginjal mereka tidak bisa membuang kelebihan kalium secepat dulu. Kalium menumpuk dalam darah, dan itu diam-diam mengganggu irama jantung, mengencangkan pembuluh darah, bahkan bisa membentuk bekuan darah kecil yang ujungnya stroke. Aduh, jadi satu buah pisang aja bisa bahaya? Bukan satu buahnya, tapi kebiasaan makan berlebihan tanpa tahu risikonya. Saya beri contoh. Ibu Sartini, usia 70, tinggal di Bekasi. Setiap pagi, beliau makan 2 pisang Ambon besar bersama bubur oat dan segelas jus jeruk, lalu minum obat darah tinggi. Wah, kedengarannya sehat banget tuh. Justru itu, semua terlihat sehat, sampai suatu pagi, beliau jatuh di kamar mandi. Jantungnya berdebar, lemas, hasil lab, kalium tinggi, irama jantung kacau, dan scan otak menunjukkan stroke ringan. Ya Allah, padahal kita sering kasih buah kayak begitu ke orang tua kita. Dan itu yang saya ingin kita ubah malam ini. Pisang bukan musuh, tapi kita harus paham cara menikmatinya dengan aman. Untuk lansia, cukup 1 potong kecil di pagi hari, dan sebaiknya tidak dimakan sendiri. Maksudnya? Kombinasikan dengan sumber protein ringan seperti yogurt tawar, telur rebus, atau kacang rebus, supaya penyerapannya pelan dan kadar kalium tidak melonjak tajam. Tapi dok, kalau orang tua kita suka banget makan pisang sore hari sambil minum teh, itu gimana? Hentikan. Pisang di sore atau malam hari bisa lebih berbahaya, karena tubuh sedang melambat, metabolisme turun. Kalium tidak diproses cepat, dan ketika tidur,
pembuluh darah bisa mengalami tekanan lebih tinggi tanpa gejala. Astaga, ini benar-benar membuka mata saya. Jadi selama ini banyak yang salah paham ya, Dok? Banyak sekali. Banyak yang pikir, saya nggak makan gorengan, nggak minum manis, saya hanya makan buah. Tapi mereka lupa tubuh kita berubah seiring usia. Yang dulu sehat, bisa jadi berbahaya kalau kita tidak menyesuaikan. Masya Allah, saya benar-benar merasa harus pulang dan cek ulang semua buah yang ada di kulkas rumah. Bagus sekali Mas Raka, itu langkah awal. Karena yang terlihat manis bisa menjadi musuh dalam diam. Kita tidak ingin orang tua kita kehilangan bicara, kehilangan keseimbangan, kehilangan memori hanya karena sebuah pisang. Bapak Ibu yang nonton, coba ingat-ingat, berapa buah pisang yang Anda makan minggu ini? Tulis di komentar. Kita bahas bareng. Dan jangan lupa, kalau Anda sedang minum obat tekanan darah atau punya riwayat gangguan ginjal, selalu konsultasikan ke dokter sebelum menjadikan pisang sebagai buah harian. Jangan anggap semua buah itu aman. Ini baru satu buah loh. Dan udah segini ngeri dampaknya. Nggak sabar saya pengen tahu buah lainnya. Tapi kita kasih jeda sebentar. Jeda sebentar. Ambil air putih, tarik napas, dan klik tombol suka kalau kamu belajar hal baru malam ini. Jangan lupa share video ini ke grup WA keluarga. Jangan sampai ibu atau bapak kita jadi korban dari niat baik yang salah arah. Nah, sekarang kita masuk ke buah kedua. Buah yang rasanya segar, warnanya cerah, dan katanya bagus buat pencernaan. Nanas. Ya, buah nanas. Banyak lansia percaya makan nanas setelah makan besar itu membantu perut lebih ringan. Tapi itu setengah benar, setengah berbahaya. Waduh, lagi-lagi begitu. Tapi kenapa, Dok? Apa yang salah dengan nanas? Mas Raka, nanas mengandung bromelain, enzim alami yang bisa membantu mencerna protein. Tapi bromelain ini juga punya efek pengencer darah ringan. Dan jika seseorang sedang minum obat pengencer darah seperti aspirin, warfarin, atau obat jantung tertentu, efeknya bisa berlipat ganda. Jadi darah bisa terlalu encer? Betul. Dan darah yang terlalu encer bisa menyebabkan perdarahan halus di pembuluh otak. Bahkan bisa menyebabkan stroke tanpa disadari. Terutama pada lansia yang tidurnya terganggu atau punya tekanan darah tidak stabil. Tapi nanas itu kan segar banget kalau dimakan malam hari ya, sambil nonton TV. Dan itu justru waktu yang paling berbahaya, karena nanas juga tinggi asam. Jika dimakan saat lambung kosong atau saat tubuh bersiap istirahat, asam ini bisa memicu refluks lambung. Banyak lansia tidak merasa perih, tapi kadar oksigen ke otak bisa menurun diam-diam saat tidur. Waduh, saya jadi ingat almarhum pakde saya dulu sering makan nanas malam hari. Lalu mulai susah tidur dan suka linglung pagi-pagi. Sangat mungkin berkaitan. Saya punya pasien, namanya Pak Marzuki, usia 75 tahun. Setiap malam beliau makan potongan nanas, lalu minum obat tekanan darah. Suatu pagi, beliau bangun dengan wajah bingung, bicaranya kacau. Stroke? Ya, stroke ringan. Kami analisa kombinasi bromelain, naiknya asam lambung saat tidur, dan interaksi obat membuat otaknya kekurangan suplai oksigen. Diam-diam, tanpa alarm. Duh, ini benar-benar bikin saya merinding. Nanas. Buah yang sering kita anggap penyegar malah bisa jadi pemicu bencana. Karena kita hanya melihat rasa dan kesegaran. Tapi lupa bahwa tubuh lansia sangat berbeda. Enzim yang membantu orang muda bisa jadi racun bagi tubuh yang lambat detoksifikasi. Jadi solusi terbaiknya bagaimana, Dok? Kalau suka nanas, makan di siang hari saja. Jangan malam dan batasi jumlahnya. Jangan lebih dari beberapa potong kecil, lalu hindari makan nanas bersamaan dengan obat pengencer darah atau saat perut kosong. Tapi kalau saya potong nanas, taruh kulkas, terus dicemil sore hari sambil ngopi, itu boleh nggak? Boleh, tapi tetap sedikit. Dan jangan campur dengan kopi, karena kafein bisa menambah iritasi lambung. Lebih baik kombinasikan dengan air kelapa atau tempe goreng kering tanpa minyak berlebihan. Kombinasi seperti ini bisa menyeimbangkan efek asam
dan menjaga elektrolit tubuh. Saya rasa banyak penonton yang baru tahu ini malam ini. Tolong yang nonton tulis di komentar ya. Kalian suka makan nanas kapan? Pagi, siang, malam? Dan jangan lupa, jika sedang konsumsi obat jantung atau darah tinggi, wajib konsultasi sebelum makan nanas secara rutin, karena efek enzimnya bukan main-main. Wah, Dok. Dari tadi saya makin sadar. Stroke itu nggak datang dari hal besar saja, tapi dari hal kecil yang kita ulang terus-menerus, tanpa kita tahu bahayanya. Tepat sekali. Dan tubuh lansia tidak bisa lagi menyaring kesalahan-kesalahan kecil itu. Jadi, yang kita perlukan bukan larangan total, tapi pengetahuan dan kebijaksanaan dalam memilih. Saya suka sekali kalimat itu. Bapak dan Ibu, yuk bantu kami sebarkan pengetahuan ini. Tekan tombol share dan tulis komentar. Siapa di keluarga Anda yang suka makan nanas? Mungkin malam ini kita bisa selamatkan lebih dari 1 nyawa. Dan jangan lupa, minum air putih yang cukup, hindari buah terlalu asam di malam hari, dan pastikan tubuh Anda beristirahat dengan tenang, bukan melawan efek samping dari makanan. Kita jeda dulu sebentar, karena buah selanjutnya kelihatannya paling polos, tapi bisa lebih berbahaya dari donat. Tadi Ibu bilang, buah selanjutnya kelihatannya paling polos tapi lebih berbahaya dari donat. Maksudnya mangga, Dok? Tepat sekali, mangga, buah musiman yang disukai hampir semua orang. Aromanya wangi, teksturnya lembut, rasanya manis alami. Banyak lansia mengganti camilan manis dengan mangga karena dianggap lebih sehat. Saya sendiri suka banget makan mangga potong, Dok. Kadang siang, kadang malam, sambil kerja. Tapi kok bisa dibandingkan dengan donat? Karena satu buah mangga matang bisa mengandung lebih banyak gula daripada satu donat ukuran sedang. Dan berbeda dengan donat yang sering kita waspadai, mangga memberi rasa aman palsu. Waduh, jadi tubuh kita langsung kaget ya? Betul. Pada usia lanjut, tubuh tidak lagi mampu merespon lonjakan gula darah seperti saat muda. Setelah makan mangga manis, kadar gula bisa melonjak tajam. Bagi lansia yang sudah punya pradiabetes, resistensi insulin, atau tekanan darah tidak stabil, ini bisa memicu serangkaian reaksi berbahaya. Seperti? Pembuluh darah mengencang, peradangan meningkat, darah menjadi lebih kental. Dan semua itu adalah bahan bakar untuk stroke. Astaga, padahal banyak orang tua yang bilang, saya nggak makan kue, saya makan mangga aja. Itu kesalahpahaman umum. Dan satu lagi yang jarang diketahui, mangga mengandung senyawa alami bernama mangiferin yang bisa memperberat kerja hati. Jadi bukan cuma kadar gula ya, tapi juga beban ke organ dalam? Benar, hati yang sudah menua kesulitan memecah obat-obatan, terutama obat kolesterol dan tekanan darah, jika ditambah mangiferin, bisa terjadi penumpukan obat. Lalu muncul gejala seperti pusing, lemas, bahkan kehilangan fokus. Saya langsung teringat Pak Yusuf, tetangga saya. Usianya 65 tahun. Beliau rajin jalan pagi, kelihatan sehat, dan mengganti biskuit dengan irisan mangga kering tiap sore. Tapi belakangan sering pusing dan susah fokus. Itu contoh yang sangat tepat. Mangga kering lebih pekat kadar gulanya dibanding mangga segar. Dan karena tidak ada serat, penyerapannya cepat. Ditambah obat tekanan darah atau kolesterol. Tubuh jadi kewalahan. Dan kalau ini terjadi malam hari? Maka tubuh tidak bisa menstabilkan tekanan darah dengan baik saat tidur. Pembuluh darah jadi rapuh dan otak kekurangan suplai oksigen. Dalam kasus Pak Yusuf, itu bisa menjelaskan gejala stroke ringan yang muncul. Ya Allah, buah manis yang kita pikir sebagai hadiah ternyata bisa jadi racun, ya? Hanya jika dikonsumsi sembarangan. Solusinya, kalau Anda suka mangga, makanlah siang hari. Beberapa potong kecil saja. Jangan dicampur dengan makanan manis lain atau jus. Dan jangan dimakan malam hari? Jangan. Apalagi sebelum tidur. Dan hindari mangga kering. Kalau ingin camilan malam, lebih baik pilih buah rendah gula seperti pepaya atau jambu biji dan kombinasikan dengan protein. Wah, saya baru sadar. Banyak sekali dari kita yang menaruh mangga di kulkas, lalu nyemil malam-malam karena lebih sehat daripada biskuit. Dan itu pola pikir yang ingin saya ubah. Manis alami bukan berarti aman. Yang menentukan bukan hanya kandungan buah,
tapi kondisi tubuh dan waktunya. Bapak Ibu yang nonton, siapa yang suka makan mangga malam hari? Ngaku di komentar. Tapi jangan khawatir, kita belajar bareng ya. Niat baik kita, jangan sampai jadi bumerang. Betul, saya tidak pernah melarang orang tua makan mangga. Tapi saya selalu bilang, 1 potong kecil, siang hari, dan jangan bersamaan dengan obat. Baik, kita beri jeda sejenak. Karena buah selanjutnya adalah buah yang paling sering kita peras jadi jus pagi-pagi. Dan ternyata bisa mengacaukan obat. Oke, kita masuk ke buah keempat, Dok. Buah yang saya yakin hampir semua orang Indonesia punya di kulkas. Jeruk. Benar sekali. Buah jeruk terutama jeruk siam, jeruk medan, dan jeruk peras selalu dianggap sebagai simbol kesehatan. Segelas jus jeruk hangat di pagi hari. Siapa sih yang bisa menolak? Betul. Ibu saya tiap pagi minum jus jeruk sebelum minum obat. Katanya biar pencernaan lancar dan badan segar. Tapi ternyata ada bahayanya ya. Sangat ada. Dan ini yang paling sering tidak disadari oleh para lansia. Jeruk mengandung senyawa alami bernama furanokumarin. Senyawa ini bisa menghambat kerja enzim hati yang bertugas memetabolisme obat. Maksudnya, obat jadi tidak terurai dengan baik? Betul. Obat yang seharusnya keluar perlahan dari tubuh malah tertahan terlalu lama dalam darah. Akibatnya, dosis obat jadi berlebihan. Dan ini sangat berbahaya, bisa menyebabkan pusing, gangguan irama jantung, bahkan stroke. Astaga, tapi jus jeruk itu kan segar. Alami, nggak pakai gula. Kok bisa segitu bahayanya? Karena bukan soal gulanya, tapi interaksinya dengan obat. Terutama obat tekanan darah seperti amlodipin, obat kolesterol seperti statin, dan obat jantung. Banyak dari obat ini sangat sensitif terhadap pengaruh furanokumarin. Jadi bisa dibilang, jus jeruk bikin kerja obat jadi nggak terkendali? Tepat sekali. Bahkan 1 gelas kecil, jus jeruk bisa mengganggu kerja obat selama 12 sampai 24 jam. Dan sayangnya, banyak pasien tidak tahu, mereka pikir jus jeruk adalah vitamin alami terbaik. Aduh, saya baru sadar. Setiap kali ibu saya minum obat, selalu ditemani jus jeruk. Jadi justru itu yang bikin efek samping makin parah ya? Sangat mungkin. Saya pernah menangani seorang pasien lansia. Beliau minum jus jeruk setiap pagi bersama obat kolesterol. Awalnya dia merasa sehat, tapi beberapa minggu kemudian muncul gejala seperti pusing, kaki lemas, bahkan penglihatan buram. Setelah dicek, ternyata kadar obat dalam darahnya melewati batas aman. Waduh, itu yang disebut racun pelan-pelan ya, Dok? Betul, karena efeknya tidak langsung terasa, tapi tubuh menumpuk beban setiap hari, dan saat beban itu melewati ambang batas, stroke bisa terjadi tanpa peringatan. Jadi bagaimana solusi terbaiknya, Dok? Harus berhenti makan jeruk? Tidak perlu berhenti total, tapi ubah waktu dan cara konsumsinya. Jangan minum jus jeruk berdekatan dengan waktu minum obat. Tunggu minimal 2 jam. Dan batasi porsinya, jangan minum jus pekat. Lebih baik makan jeruk segar dalam jumlah kecil. Ada jenis jeruk yang lebih aman? Ada jeruk baby, jeruk Pontianak, atau jeruk lokal dengan rasa manis ringan biasanya memiliki kadar furanokumarin lebih rendah. Tapi tetap konsultasikan ke dokter Anda. Wah, informasi ini benar-benar penting ya. Karena jus jeruk itu sudah jadi rutinitas nasional. Bahkan sering dianggap pengganti vitamin. Dan itu yang perlu diluruskan. Alami tidak selalu berarti aman. Bagi tubuh lansia yang sedang konsumsi banyak obat, jeruk bisa menjadi pisau bermata dua. Saya yakin banyak penonton yang juga minum jus jeruk pagi hari. Tolong tulis di komentar. Kalian biasanya minum jus jam berapa dan pakai jeruk jenis apa? Kita diskusi bareng. Dan ingat, selalu cek daftar interaksi obat dari dokter atau apoteker. Jangan pernah mencampur buah dengan obat tanpa pengetahuan. Karena dampaknya bisa serius. Saya jadi takut buka kulkas sekarang. Tapi juga jadi lebih siap untuk lindungi orang tua saya. Terima kasih, Dok. Sama-sama, kesadaran adalah langkah awal. Dan satu persatu, kita bisa ubah kebiasaan. Kita lanjut setelah ini ya. Karena buah berikutnya sering disebut sebagai camilan spesial di kampung.
tapi bisa bikin perut kembung, jantung berdebar, dan darah makin kental. Jeda dulu, oke? Sekarang kita sampai ke buah kelima. Buah yang sering jadi camilan spesial di kampung-kampung. Aromanya manis, teksturnya lembut, makanan nostalgia, nangka. Ya, nangka. Buah yang sering disajikan saat kumpul keluarga atau jadi isian kolak, campuran es campur, bahkan dimakan begitu saja. Tapi, di balik rasa manisnya, nangka menyimpan risiko tersembunyi untuk lansia. Waduh, lagi-lagi. Tapi bukannya nangka itu alami, tinggi serat, dan bisa mengenyangkan? Memang, tapi satu cangkir nangka matang bisa mengandung lebih dari 30 gram gula alami. Bagi tubuh lansia yang metabolisme gulanya sudah melambat, itu sangat berbahaya. Kadar gula bisa melonjak cepat membuat darah lebih kental, meningkatkan tekanan dalam sistem pembuluh darah. Jadi, mirip efeknya seperti mangga ya, Dok? Betul, tapi ada tambahan risiko lain. Nangka mengandung serat tidak larut dan senyawa gas alami yang relatif sulit dicerna oleh tubuh lansia. Apalagi kalau dimakan banyak atau saat perut sudah penuh. Akibatnya, bisa muncul perut kembung, tekanan pada diafragma, dan gangguan aliran darah balik dari perut ke jantung dan otak. Wah, saya baru tahu. Jadi perut kembung aja. Bisa ganggu aliran darah ke otak? Bisa, karena tekanan dari perut bisa menekan pembuluh besar. Jika itu terjadi malam hari saat tubuh berbaring, aliran darah ke otak bisa melambat. Dan jika ini ditambah lonjakan gula atau sedang konsumsi obat tekanan darah, risikonya meningkat drastis. Saya jadi ingat Pak Amiruddin. Usianya 69 tahun, tinggal di Makassar. Setiap malam ngemil 3-4 buah nangka. Katanya biar nggak lapar sebelum tidur. Tapi, belakangan sering susah BAB dan pusing pagi-pagi. Itu kombinasi klasik. Sembelit menyebabkan penyerapan cairan berlebih di usus. Darah jadi lebih kental. Ditambah pusing dan lemas pagi hari itu bisa jadi sinyal bahwa sirkulasi otaknya mulai terganggu. Bisa jadi tahap awal stroke ringan. Jadi solusi terbaiknya, Dok? Pertama, batasi jumlahnya. Cukup 1-2 potong kecil dan hanya siang hari. Kedua, jangan makan bersamaan dengan makanan berat. Hindari juga makan nangka kalau sedang kembung atau belum BAB dengan lancar. Kalau dicampur dalam kolak atau makanan manis lainnya, apakah lebih bahaya? Jauh lebih berbahaya, karena Anda menggabungkan lonjakan gula dari nangka dengan santan, gula pasir, dan kalori tinggi. Itu seperti menyiram bensin ke bara api. Waduh, saya jadi merasa bersalah pernah kasih kolak ke orang tua pas lebaran. Niat baik Anda tidak salah, Mas Raka. Yang penting adalah kesadaran dan penyesuaian. Nangka tetap bisa dinikmati, tapi harus dikendalikan. Jangan sampai jadi camilan rutin tanpa disadari tubuh kita sudah memberi peringatan. Dan jangan makan nangka malam-malam, ya? Jangan. Malam hari tubuh butuh istirahat, bukan dikejutkan dengan lonjakan gula dan tekanan dari saluran cerna. Kalau butuh camilan malam, lebih baik pilih tempe kukus atau potongan kecil pepaya. Bapak Ibu, siapa yang suka makan nangka malam hari atau suka kolak? Tulis di komentar, jangan malu-malu. Kita belajar bareng. Dan ingat, bukan hanya gula atau garam yang berbahaya. Tapi kembung, sembelit, dan dehidrasi ringan pun bisa memicu gangguan otak jika tidak disadari. Terutama saat usia menua. Saya makin sadar. Stroke itu nggak selalu datang dengan gejala besar. Kadang datang dari hal kecil yang kita ulang setiap malam. Dan malam ini, mungkin waktunya kita berhenti sejenak dan mengevaluasi isi kulkas kita. Setiap keputusan kecil bisa menyelamatkan satu kehidupan. Jangan pernah remehkan kekuatan camilan. Kita lanjut sebentar lagi. Karena buah selanjutnya sering dianggap paling segar dan paling ringan. Tapi ternyata bisa menyedot air dari tubuh Anda saat tidur. Tunggu ya. Nah, sekarang kita sampai pada buah yang terakhir malam ini. Buah yang paling segar, paling banyak airnya, dan katanya paling aman. Tapi ternyata bisa menyedot cairan tubuh diam-diam. Semangka. Betul sekali. Semangka. Rasanya manis, dingin, dan segar. Banyak orang tua memilih semangka sebagai camilan sore atau malam hari.
karena dianggap ringan, rendah kalori, dan bisa bantu buang air kecil. Iya dok, saya juga suka kasih semangka ke ibu saya habis maghrib biar nggak ngemil gorengan. Tapi ternyata bisa berbahaya. Bisa, karena semangka bersifat diuretik alami, artinya memicu tubuh untuk mengeluarkan cairan lewat urin lebih cepat. Jika dikonsumsi malam hari, terutama oleh lansia yang sedang minum obat diuretik atau obat jantung, tubuh bisa mengalami dehidrasi ringan saat tidur. Dan kalau tubuh kehilangan cairan saat tidur, Maka darah menjadi lebih kental. Peredaran darah melambat. Tekanan darah juga cenderung turun alami saat tidur. Kombinasi ini menciptakan kondisi ideal untuk terbentuknya bekuan darah kecil yang bisa menyumbat aliran ke otak. Masya Allah. Jadi stroke dini hari bisa dipicu hanya karena makan semangka malam sebelumnya? Sangat mungkin. Saya punya kasus Pak Burhan, usia 67 tahun, tinggal di Bogor. Beliau rajin jalan pagi, gak makan gorengan, tapi setiap malam ngemil semangka dingin sambil nonton TV. Beliau juga minum obat jantung sebelum tidur. Dan apa yang terjadi? Suatu pagi beliau terjatuh di kamar mandi. Pusing hebat, sulit berdiri. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah sangat rendah, dehidrasi ringan, dan tanda stroke ringan. Astaga, padahal semangka kesannya aman banget. Bahkan sering dianggap sebagai buah detoks. Dan itu yang membuatnya berbahaya. Karena kita lengah, semangka memang segar, tapi tidak cocok dikonsumsi malam hari. Apalagi oleh lansia yang sensitif terhadap cairan tubuh. Jadi solusi amannya gimana dok? Makan semangka di siang hari saja, jangan malam. Dan kombinasikan dengan sedikit garam alami atau air kelapa supaya keseimbangan elektrolit tubuh tetap terjaga. Jangan makan semangka saat perut kosong atau bersamaan dengan obat. Kalau semangkanya dari kulkas, dingin banget, itu gimana dok? Hindari semangka yang terlalu dingin untuk lansia. Bisa memicu kontraksi lambung atau gangguan pencernaan. Biarkan suhu ruang dulu dan makan secukupnya saja, sekitar 5-6 potong kecil. Wah, banyak banget ya pelajaran malam ini. Ternyata buah-buahan yang selama ini kita anggap hadiah kesehatan bisa jadi ancaman tersembunyi. Hanya jika kita tidak memahami cara tubuh lansia bekerja. Setelah usia 60, metabolisme melambat, fungsi ginjal, hati, dan pembuluh darah berubah. Maka cara kita makan pun harus ikut berubah. Jadi bukan buahnya yang salah? Bukan. Tapi kebiasaan dan pengetahuan kita yang perlu ditingkatkan. Jangan makan buah di malam hari. Jangan makan berlebihan. Jangan kombinasikan dengan obat tanpa izin dokter. Dan yang terpenting, selalu dengarkan sinyal dari tubuh. Malam ini saya merasa terbuka matanya. Dan saya harap penonton di rumah juga begitu. Kita semua ingin orang tua kita sehat dan panjang umur. Tapi kita harus mulai dari perubahan kecil. Dari isi kulkas, dari camilan harian, dari waktu makan buah. Saya setuju. Dan saya ingin meninggalkan satu pesan penting untuk semua yang menonton. Jangan biarkan rasa manis hari ini menjadi beban pahit di esok pagi. Stroke datang tanpa suara, tapi kita bisa mencegahnya dengan ilmu, kesadaran, dan kasih sayang. Wah, luar biasa malam ini Bu Dokter. Terima kasih sudah membongkar semua fakta ini. Saya yakin banyak nyawa yang bisa kita selamatkan hanya dari satu video ini. Amin. Dan saya doakan semua Bapak dan Ibu yang menonton selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan di usia emas. Bapak Ibu, sekarang giliran kalian. Tulis di komentar, buah apa yang paling sering Anda makan? Dan di jam berapa? Yuk, kita bantu sesama lansia dengan saling berbagi pengalaman. Jangan lupa, klik tombol suka, subscribe, dan bagikan video ini ke semua grup keluarga dan sahabat karena mungkin satu share dari Anda bisa menyelamatkan satu kehidupan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga sehat selalu dan ingat, jangan tertipu oleh rasa manis. Tubuh kita bicara, dengarkanlah